Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan segera disahkan, MJ Listeners. Pembahasan KUHP sudah selesai dan tinggal dibawa ke rapat paripurna. KUHP baru akan segera hadir sebagai produk hukum Indonesia yang lebih mencerminkan nilai asli bangsa Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menargetkan sebelum akhir tahun Indonesia sudah punya KUHP baru menggantikan belit peninggalan Belanda. Saya akan diskusikan terkait dengan hal ini dengan pakar hukum pidana Suparji Ahmad yang sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi, Mas Suparji. Pagi, Mas. Terima kasih Pak Suparji telah bergabung bersama kami. Kalau tadi sudah kami bahas sebelumnya bersama dengan Mas Taufik Basari, sekarang saya mau tanya pendapat Anda, Pak Suparji. KUHP yang saat ini digunakan dibuat pemerintah kolonial Belanda. Itu kan tahun 1800-an dan mulai diterapkan di Indonesia tahun 1918. Apakah semuanya itu sudah tidak relevan atau masih ada sebagian yang bisa digunakan dalam payung hukum Indonesia saat ini, Mas Suparji? Ya, tentunya ada norma-norma yang tidak relevan ya, mengingat nuansanya adalah kolonialisme. Maka pada proses pembahasan RKUHP sekarang itu, salah satu filosofi dan substansinya adalah mendekolonialisasi norma tersebut. Misalnya apa? Soal kohabitasi, common level atau kemudian kumpul kebo ya, yang mana itu kan bertentangan dengan nilai agama, nilai keindonesiaan, nilai adat dan lain sebagainya, sehingga itu memerlukan sebuah rekonstruksi. Nah, pada sisi yang lain adalah misalnya berkaitan dengan soal penghinaan ya, penghinaan lembaga kepresidenan ya. Nah, pada waktu itu adalah menjadi sebuah bagian yang sangat penting ya untuk diformulasikan, mengingat bagaimana semangat kolonialisme itu adalah dalam rangka kemudian mengkooptasi, mendominasi ya jajahannya. Tentunya hal itu sudah menjadi tidak relevan lagi dengan kehidupan sekarang. Nah, misalnya juga yang kita lihat soal penggelandangan, unggas yang melewati kebun, ternak yang melewati kebun, ya, dan pasal-pasal tindak pidana lingkungan hidup, ya, yang tidak kontekstual lagi, maka itu perlu dihapuskan. Nah, pada sisi yang lain juga perlu dilakukan satu reformulasi, misalnya bahwa dalam kehidupan sekarang ini tidak saja, ya, adanya agama, tapi kemudian adanya soal kepercayaan. Maka kalau kita baca di 9 November draft RKUHP itu, ya antara lain menambahkan kata kepercayaan di pasal-pasal yang mengatur mengenai agama. Kemudian juga berkaitan dengan persoalan mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden. Dan ini yang menjadi satu sentral isu yang sampai sekarang masih menyisakan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan tentunya hal ini seyogyanya itu diselesaikan. Jangan kemudian ada satu policy bahwa mengingat ini adalah tidak mudah menjadi sebuah kesepakatan, maka menyerahkan bagi yang tidak setuju itu untuk menguji ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya ini adalah satu hal yang kemudian perlu ditinjau ulang ya. Dalam arti apa? Kalau sudah ini mendapatkan penolakan, maka tentunya diupayakan mencari titik temu. Nah, pada sisi yang lain yang tidak setuju mestinya juga ada satu proses negosiasi, transaksi gagasan, transaksi ide. Tidak boleh kemudian memonopoli kebenaran dan mengajukan dirinya sebagai kebenaran, melakukan pembenaran. Itulah persoalan krusialnya sekarang. Maka patut disayangkan gitu loh. Sudah tahunan dilakukan satu proses ya, proses negosiasi gagasan tadi belum juga kelar gitu loh. Bagaimana kita ingat di akhir 2019, di akhir periode DPR sebelum ini, itu kan sudah hampir sama seperti ini situasinya. Tingkat satu mau diketok, terus kemudian muncul aksi penolakan, aksi unjuk rasa pada waktu itu, kemudian Presiden memerintahkan untuk
ditunda pengesahannya. Nah ini kan hampir sama situasinya, masih ada saja yang menolak. Mungkin saja berbeda penolakannya. Kalau pada waktu itu antara lain dengan melakukan aksi unjuk rasa yang cukup masif. Namun demikian, poin pentingnya adalah bahwa bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan sudut pandang ya, dengan sudut pandang yang clear. Inilah persoalannya. Kalau kita berbeda sudut pandang, itu maka akan susah kita mencari titik temu. Karena sederhana saja, ini kan lagi musim bola ya. Sudut pandang soal waktu. Bagi satu klub kesebelasan negara yang kalah menit ke 93, 95 injury time itu terasa singkat sekali. Tapi bagi tim yang menang itu terasa lama sekali karena takut kemenangannya diambil. Ini adalah sudut pandang. Makanya perbedaan sudut pandang yang tidak sama ini yang menyebabkan bertele-telenya pembahasan. Mestinya kan sudut pandangnya jelas. Apa dalam kehidupan kita? Ya nilai agama, nilai ideologi, nilai konstitusi, filsafat, teori hukum, dan local wisdom atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Itulah yang kemudian menjadi justifikasi pandangan dan pendapat tadi itu. Kalau hanya berada dalam sudut pandang teori-teori saja, sementara teori itu kan adalah bersifat relatif, maka itu akan menjadi satu hal yang sulit untuk ketemu, Mas. Ya. Baik, Pak Sobarji, tadi sudah disinggung bahwa memang dalam proses pembahasan ini pengideannya sebenarnya juga sudah cukup lama, kemudian di tengah proses pembahasan ada pro dan kontra di masyarakat. Tapi kita mencoba berandai, Pak Sobarji, jika memang sudah nanti disahkan, kemudian sudah berlaku di masyarakat, sebenarnya secara garis besar, KUHP ini nantinya akan lebih banyak mendatangkan manfaat atau sebaliknya? Ya, satu hal yang juga perlu dicermati dari rapat 9 November di DPR itu, salah satunya adalah soal perubahan jangka waktu berlaku RKUHP, yaitu dari 2 tahun menjadi 3 tahun setelah diundangkan. Ada masa transisi, ada masa peralihan yang cukup waktunya, yaitu 3 tahun. Nah, disitulah sebetulnya forum sosialisasi. Kalau kemarin mestinya kan forum penyerapan aspirasi. Nah, persoalan apakah akan memberikan manfaat atau kemudian ada mudorotnya, saya kira tentunya ini kan akan banyak memberikan manfaat atau tidak, sangat tergantung dari proses penegakan hukumnya, aparatnya. Ini kan kalau kita lihat dari sebuah sistem hukum, Friedman itu mengatakan sistem hukumnya ada 3, yaitu substansi, aparatur, dan budaya hukum. Nah, sekiranya ini substansi dilaksanakan aparatur hukum yang kemudian misalnya melakukan kriminalisasi, maka tentunya akan memberikan mudorot ya. Jadi kalau dari sisi regulasinya memang secara keseluruhan, secara umum tentunya akan banyak memberikan manfaat. Namun demikian ada kemungkinan bisa menimbulkan mudorot atau kerugian jika kemudian aparat penegak hukumnya melakukan tindakan-tindakan yang kemudian tidak objektif, tindakan-tindakan yang bersifat subjektif, misalnya like and dislike, atau kemudian ada nuansa-nuansa politik dan sebagainya. Ini yang nanti akan merugikan. Misalnya apa? Soal kritik, soal saran, soal misalnya kebebasan demokrasi. Nah, ini kan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Kritik itu kan ibaratnya jamu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang penting adalah proporsional. Yang penting adalah misalnya menunya pas. Nah, menunya pas bagaimana kritik tadi itu? Untuk kepentingan umum, untuk membela diri, ya. Tidak didasarkan misalnya perasaan-perasaan subjektif, tetapi adalah kritik dilakukan dengan cara elegan. Nah, persoalannya adalah memang bagaimana mengukur penghinaan itu, bagaimana mengukur tercemar itu, bagaimana mengukur misalnya rusak reputasinya. Ini yang kemungkinan besar akan menimbulkan kemudoratan. Karena apa? Menjadi orang takut berkritik, orang takut menyampaikan saran dan pendapat. Makanya ini sekali lagi bahwa selain yang terpenting dari RKUHP ini adalah bagaimana kinerja aparat. Dalam hal ini yang utama juga nanti tindak lanjutnya RKUHP, rancangan undang-undang ya hukum acara pidananya. Karena itulah menjadi sandaran untuk melaksanakan hukum materialnya. Jadi ini masih ada waktu sampai 15 Desember. Mudah-mudahan masih ada kesempatan
untuk melakukan kompromi-kompromi, manggil-manggil yang berpotensi menolak itu untuk dicari titik temu. Di mana sih kemudian kalau memang ini adalah sesuatu yang memang memiliki potensi mudaratnya secara signifikan, mestinya ya harus secara objektif ditinjau. Ini kan yang paling berat adalah soal reformulasi mengenai penghinaan terhadap lembaga negara, ya, lembaga kepresidenan, MA, MK, MPR, DPR, DPD, kan. Nah, ini kan orang berpikir, apakah lembaga itu punya sebuah kehormatan? Apakah semua satu institusi itu punya perasaan? Penghinaan itu kan perasaan, kan gitu loh, ya. Apakah kemudian satu kelembagaan itu bisa direpresentasikan satu orang saja merasa terhina, terus kemudian ada proses penegakan hukum? Ini yang harus dikelirkan, ya. Mengapa lembaga bisa dikonstruksikan, bisa dihina, dan bagaimana caranya untuk membela yang lembaga tadi yang merasa terhina tadi itu. Ya, menurut saya bahwa ini kemudaratan ada potensi jika proses penegakan hukumnya bertindak over kriminalisasi itu. Baik. Ya. Mas Suparji, tadi ini menarik sekali ketika kita menyinggung soal kritik, soal lembaga negara. Memang ada pasal yang kemudian dihapus begitu, yaitu terkait dengan pencemaran nama baik dan juga penghinaan, terutama khususnya terhadap lembaga negara. Tapi banyak juga yang menilai penghapusan ini sebagai bentuk pembungkaman. Apakah benar demikian? Ya, tentunya dalam sudut pandang pembuat undang-undang tidak ada maksud untuk melakukan pembungkaman. Tetapi makna dari undang-undang atau norma tadi itu bisa diambil sebuah sudut pandang bisa membungkam gitu loh. Pasti pemerintah dan DPR nggak ada maksud untuk membungkam. Tetapi adalah bahwa kemudian norma itu adalah berpotensi membungkam, itu ada benarnya. Karena apa? Karena pasal tadi itu cenderung bagaimana anti demokrasi. Karena adanya soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Nah, di sini kan dalam sudut pandang secara umum bahwa presiden dan wakil presiden itu pada satu sisi dapat dikritik, tetapi kemudian juga tidak boleh dihina. Nah, persoalannya kan bagaimana membedakan antara kritik dan penghinaan itu. Nah, ini yang akan menimbulkan ya nilai-nilai atau kemudian praktek-praktek anti demokrasi kan gitu. Nah, pada sisi yang lain adalah ya bahwa ini juga muncul berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan kemarin itu kan berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kemudian juga berpotensi tidak boleh dihina. Jadi ini satu substansi menurut saya dari serangkaian substansi yang ada dalam RUU KUHP itu yang menimbulkan persoalan serius ya. Selain substansi misalnya soal soal living law ya, soal makar ya, soal pidana mati, itu kan masih menimbulkan perdebatan. Tetapi yang paling krusial perdebatan itu adalah persoalan pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan ya terhadap lembaga pemerintah, di mana itu akan berpotensi menyebabkan adanya suasana anti demokrasi. Karena khawatir orang mengkritik itu dianggap menghina. Inilah yang sementara dalam sebuah norma itu kan tidak boleh ada pasal yang abu-abu, tidak boleh ada pasal yang multitafsir, tetapi mestinya kan pasal karet. Mestinya semuanya stricta, lex serta, dan lex scripta kan gitu, tegas, jelas, dan pasti gitu loh, supaya semuanya tidak tergantung dari siapa yang melaksanakan itu ya. Baik, Pak Suparji, begitu pula ada Dewan Pers yang dengan lantang meminta pengesahan untuk RKUHP ini ditunda karena ancaman kriminalisasi terhadap wartawan seperti yang tercantum dalam RKUHP tidak hanya akan merugikan pers, tapi juga akan mencederai hak publik untuk tahu. Tapi apakah DPR dan pemerintah ini dapat sosialisasi dan akomodasi masukan dari publik terkait dengan hal ini, Pak Suparji? Ya, itulah persoalan utamanya, bagaimana kemudian memposisikan forum sosialisasi tadi itu.
mestinya kan forum sosialisasi itu kan menerima masukan masyarakat, ya, menampung aspirasi masyarakat, melakukan negosiasi gagasan, negosiasi pandangan dan pendapat, sehingga kemudian terjadi sebuah titik temu. Nah, sekiranya bagaimana melakukan sosialisasi dengan di berbagai kota, di berbagai perguruan tinggi, tapi ternyata juga masih menyisakan perbedaan pandangan dan pendapat tadi itu, kan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak partisipatif dan produktif. Ini yang menjadi persoalan, bagaimana ada proses sosialisasi tadi, ada ruang partisipasi yang produktif gitu loh. Jadi harus bottom up, bukan top down gitu loh. Harus fair ya proses penerimaan masukan. Nah, kalau ini Dewan Pers sudah mengatakan pandangan dan pendapat seperti itu, mestinya itu didengar, diserap, dan kemudian disimulasi ya. Disimulasi dalam arti apa? Ini kenapa Dewan Pers itu keberatan? Nah, Dewan Pers memberikan simulasi begini, dampaknya begini. Nah, kemudian dengan simulasi tadi itu, maka harapannya pemerintah juga bisa memahami. Atau sebaliknya, DPR bersama pemerintah juga melakukan simulasi. Ini loh, kalau pasal ini tidak ditempatkan, akan terjadi begini. Nah, ini yang mestinya kan harus dilakukan. Mengapa pemerintah dan DPR masih menempatkan pasal penghinaan tersebut dan tidak mau menerima atau belum sepenuhnya menerima masukan dari masyarakat, termasuk Dewan Pers tadi itu. Ini yang harus dicari titik temu sebelum 15 Desember, dengan harapannya jangan sampai setelah disahkan, itu sudah tahu mau diuji di Mahkamah Konstitusi, tetap saja kemudian disahkan. Jadi apa gunanya pengesahan sekiranya ada proses pengujian materi di Mahkamah Konstitusi, meskipun ya dalam sudut pandang tertentu merasa ini sudah nggak mungkin ketemu gitu loh. Karena nggak mungkin ketemu, maka ya disahkan saja dulu. Nanti silahkan menguji di Mahkamah Konstitusi. Baik. Kalau keberatan, saya kira ini perlu kemudian dilakukan satu peninjauan kembali cara berpikir seperti itu, bagaimana tetap akomodatif, tetap partisipatif, dan betul-betul produktif secara otentik. Dalam arti apa? Masukannya diakomodir dan kemudian bekerja secara objektif, semuanya secara rasional, bukan secara subjektif, emosional gitu loh ya. Baik, tentu komunikasi, kemudian tampungan aspirasi ini masih sangat dibutuhkan untuk kemudian kita bisa menciptakan sebuah produk hukum di Indonesia yang benar-benar ideal dan kemudian ini bisa mengatur secara adil begitu segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara kita. Kita akan nantikan bagaimana kemudian pembahasan ini masih berjalan dan nantinya bisa membuat payung hukum yang benar-benar ideal. Terima kasih Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami dalam Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.